Saudara-saudara sekalian, Majelis Agung yang terhormat, kita merasakan bahwa saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang bahwa terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah. Kenapa saya bicara begini? Saya merasa kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, yang tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Turki punya sikap yang tegas, karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya sendiri secara pribadi adalah pengagum sejarah Turki. Saya belajar tentang sejarah Turki. Saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon adalah sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mehmet Penakluk, Mehmet Sang Penakluk. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara datang ke kantor saya di Jakarta, kalau saudara datang ke rumah saya di Jakarta, ada patung Mustafa Kemal Atatürk. Di kantor saya, di rumah saya. Bagi kami, tidak hanya di Indonesia, saya bicara di Global South, di negara-negara yang sedang berkembang, Mustafa Kemal Atatürk adalah sebuah ikon, sebuah contoh keberanian, contoh kepemimpinan, contoh patriotisme, contoh semangat tidak mengenal menyerah.
Saudara-saudara sekalian, karena itu dunia saat ini, keadaan geopolitik saat ini di dunia, menurut pendapat saya memerlukan kepemimpinan yang sama, kepemimpinan penuh keberanian, kepemimpinan penuh kearifan. Saudara-saudara sekalian, Turki dan Indonesia harus tampil, harus kuat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bekerja sama, kalau kita sama-sama kuat, suara kita akan lebih didengar oleh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, saya sedang memimpin Indonesia menuju suatu transformasi yang besar. Kita ingin memperbaiki ekonomi kita. Kita ingin membangun pemerintah yang bersih dari korupsi, supaya rakyat Indonesia bisa hidup dengan baik. Karena itu, saya ingin semakin dekat dengan Turki. Mari kita bersama-sama kerja, mari kita bangun kesejahteraan rakyat kita bersama untuk kita menuju keadaan yang lebih baik di abad ke-21 ini. Peradaban kita memerlukan suatu perjuangan mencapai hak semua bangsa untuk hidup dengan baik, hidup dengan aman, hidup dengan damai, tanpa penindasan oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Turki dan Indonesia dapat berbuat yang terbaik bagi kepentingan umat manusia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.